Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab ya, yaitu mengkaji kitab tafsir Jalalain di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita, baik dengan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya juga amal soleh ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu mengkaji ilmu tafsir khususnya di bulan Ramadan ini, karena agar kita bisa lebih menghayati Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sebatas membaca ya, karena tentu membaca Al-Quran yang disertai dengan penghayatan ya, dengan tadabur ya, memahami makna isi kandungannya. Nah, itu jauh lebih besar pahalanya banding dengan hanya sebatas membaca tanpa penghayatan. Ya, kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalalain ya. Sekarang masuk di ayat ke-97 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah, siapa yang dia adalah sebagai musuh bagi Jibril ya, bagi malaikat Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkannya ke dalam hatimu. Biidnillahi, dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan pada apa yang ada di hadapannya. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Wabushro, dan kabar gembira. Lil mu'minina, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, barangkali ada yang mau baca dulu tafsirnya, penjelasan tafsir, pelatihan membaca barangkali yang online. Kalau ada yang siap, silakan. Ana Ustaz. Silakan. Baik, Nah, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum man kana aduwwan li Jibrilah falyamut waidhon fa Ya, innahu nazzalahu ayyul Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. ya, ay al-Qur'ana
ala qalbika biizni bi amrin Hmm. Allah musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kitab wa Minal hudan kutubi ya kalau kita pakai minal alif kutubi ini nam nggak ada alif. nam qablahu minal kutubi wa hudan minad dolala wa huda minad dolala wa busyra bil jannati lil mu'minin. Ya, ya, ya. Nah, jadi ini ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya man kana siapa yang keadaannya aduan ya, qulnya lahum ya kepada mereka." Nah, ini maksudnya kepada orang-orang Yahudi ya. Jadi ini masih terkait dengan pembahasan orang-orang Yahudi. Ya, siapa yang menjadi musuh ya karena aduan. Nah, aduannya di sini dibaca mansub ya karena khobar kana ya. Karena khobar kana eh, li Jibril ya bagi malaikat Jibril. Nah, ini adalah jawaban. Jadi para ulama sepakat bahwa ayat ini sebagai jawaban ya sebagaimana disebut oleh Mujarir atau Bari dalam tafsirnya bahwa para ulama sepakat ayat ini jawaban bagi pernyataan orang-orang Yahudi ya ketika mereka bertanya ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau riwayatnya ya bisa dilihat di kitab-kitab tafsir yang panjang ya, yang panjang lebar. Misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu disebutkan ya. Ini mengutip dari Ibnu Jarir ya atau Bari gitu. Ajma ahlul ilmi ya, bitakwil jami'an. Para ahli ilmu sepakat ya ijma dengan tafsir ya. Seluruhnya atas bahwa ayat ini turun sebagai jawaban ya bagi orang Yahudi dari Bani Israel. Idza'amu ketika mereka menganggap anak Jibril adulau ya, bahwa Jibril itu adalah musuh ya bagi mereka. Itu dalam eh, riwayat lain nggak ada dialognya ya. Nah ini seperti ini dikutip ya oleh Ibnu Katsir ya. Qala Sunaid, Sunaid berkata di tafsir dalam tafsirnya An Hajjaj bin Muhammad an Ibnu Jurayj akhbaronil Qasim bin Abi Bazzah ya anna Yahud sa'alun Nabi bahwa orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahibi alladhi yanzilu alaihi bil wahyi ya tentang sahibnya ya sahabatnya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi siapa yang menurunkan wahyu itu? Jadi mereka orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab Jibril, yaitu malaikat Jibril ya. Nah, qalu mereka mengatakan, fa innahu lana aduun. Ya, sesungguhnya dia ya adalah musuh bagi kami itu. Perkataan orang Yahudi. Ya, jadi malaikat Jibril saja dianggap musuh oleh mereka. Ya, ya lalu mereka mengatakan wala ya'ti illa bisyiddati wal harbi wal qital. Jadi malaikat Jibril ini
tidak datang kecuali dengan kekerasan, ya, peperangan gitu. Jadi kata mereka itu, ya bahkan dalam riwayat lain disebut kalaulah yang turun kepada itu Mikail, ya kata mereka. Jadi kalau Mikail itu datang membawa rahmat, ya kan, menurunkan hujan gitu, membawa rahmat. Jadi mereka itu lebih menyukai Mikail daripada Jibril. Jadi Jibril itu dianggap musuh, ya, oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, maka ayat ini sebagai jawaban. Jadi, katakan ya kepada mereka, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, bagi malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril ini adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu ya kepada Nabi Muhammad, malaikat yang dimuliakan, yang dihormati, membawa kebenaran dari Allah, ya bagaimana dianggap musuh? Ya artinya sama saja dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Ya, jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fa innahu, sesungguhnya dia Jibril itu ya nazalahu ala qalbika, ya menurunkannya ke dalam hatimu. Ya, di sini ada penjelasan dulu, wal faliyamut ghaizan, maka matilah dalam keadaan marah, ya dalam keadaan sangat marah. Ya ini kalau dalam ayat juga ada ya, mutu bighaizikum, matilah dengan kemarahan kalian. Jadi ketika orang-orang kafir marah gitu ya kepada kebenaran, kepada malaikat, ya maka dikatakan kepada mereka, ya atau didoakan itu mutu, matilah kalian dengan kemarahan kalian, ya. Itu sebagai apa namanya, kata-kata untuk merendahkan mereka ya, atau balasan ya bagi sikap mereka. Itu ya makanya kan orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, ya dalam kondisi mereka sangat marah itulah kemudian mereka binasa ya. Seperti misalnya Abu Jahal, ya Abu Jahal itu kan dia mati ketika di puncak kemarahannya, ya di puncak kemarahannya di perang Badar, ya ketika yang lain sebagian ya orang-orang kafir itu seperti yang dipimpin oleh Akhnas bin Syarik ya, mengusulkan untuk kembali, ya sudah tidak ada lagi keperluan untuk menghadapi Muhammad, ya karena keberangkatan mereka kan untuk menyelamatkan kafilah dagang ya yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang sepulang dari Syam ya berdagang. Nah, ternyata Abu Sufyan itu sudah lolos, ya sudah lolos berhasil pulang, ya jadi sudah tidak ada lagi keperluan. Tapi disitulah Abu Jahal eh, di puncak kemarahannya, ya karena dia sudah kadung mengeluarkan ya banyak pasukan, banyak persediaan senjata dan sebagainya, ya dia mengatakan, ya kita akan terus ya hadapi ya Muhammad ya sampai menghabisi mereka ya ke akar-akarnya. Jadi pada saat itu Abu Jahal sangat marah. Jadi di puncak kemarahannya itulah dia mati. Bahkan mati di tangan dua anak muda Ansor. Ya dan dia merasa terhina gitu, mati hanya oleh anak muda gitu, bukan oleh ksatria. Gitu ya. Jadi di sini ya perkataan penafsiran ya dari Imam apa
Suyuti ya. Ifal yamut goidon, maka matilah dia ya dalam keadaan marah, ini kemarahan yang sangat. Untuk apa namanya lafadz ya dari Jibril ya, kata Jibril itu memang ada beberapa pembacaan ya, ada beberapa kiroah atau beberapa cara ya, cara membaca ya atau lugoh gitu ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir itu ada 10 cara membaca lafadz Jibril ya. Itu ada yang apa Jibril ya, ada eh, bentar saya lupa. Jadi kata Ibnu Katsir ya, pembacaan lafadz Jibril itu ya ada 10 cara membacanya. Bentar. Jibril. Hilang. Ya, jadi ada Jibril, ada hilang tadi ada. Kalau nggak salah ada apa Jibril ya, ada. Jadi ada 10 pembacaan ya untuk kata Jibril itu. Nah, kalau Mikail itu ada 6 ya, ada 6 cara pembacaan. Jadi ada Mikail, ada Mikal ya, ya ada Mikailnya pendek ya, ada yang panjang. Jadi ada cara pembacaan sehingga dari beberapa cara pembacaan itu nanti juga ada perbedaan kiroah. Ya, jadi kiroah yang eh, digunakan ya dalam ilmu kiroah, ya itu juga ada ya. Jadi ada perbedaan cara bacanya ya berdasarkan tadi perbedaan mengungkapkannya atau lahja atau bahasanya gitu ya. Itu kalau apa namanya kita mau mendalami ilmu kiroat itu diantaranya ada ya perbedaan cara mengucapkan nama-nama ini ya, diantaranya nama-nama ini. Kalau yang kita tahu kan hanya satu ya, Jibril aja atau Mikail aja. Ya, maka kalau kita pelajari di kiroat lain, nah itu berbeda. Ya, sama kayak Ibrahim, misalnya ada yang membaca Ibrahim gitu ya.
dalam pembacaan. Itu perbedaan cara membacanya. Itu bisa dirujuk ya dalam ilmu qiraatnya. Fa'innahu maka sungguhnya dia itu malaikat Jibril itu nazzalahu ya. Ini menggunakan tasdid ya nazzalahu menurunkannya ya ayat Al-Qur'an yaitu menurunkan Al-Qur'an. Ya, dan ini menjadi tugas yang sangat berat, ya paling berat menyampaikan wahyu ya. Bagaimana mungkin ya itu dianggap musuh gitu kan oleh orang-orang Yahudi. Jadi menunjukkan mereka sangat apa namanya sangat mentang, sangat tidak beradab, sangat jelas sekali ya kesesatan mereka. Ala qalbika ke hatimu, ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Ya, jadi eh, wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya kan betul-betul Quran wahyu itu meresap ya di dalam hati Nabi Muhammad. Betul-betul dihafal, dikuasai gitu ya, dipahami. Itu sudah dijamin kan oleh Allah. Inna alaina jam'ahu ya wa Quran. Kewajiban kami ya kata Allah untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan Quran itu di dalam hati Nabi Muhammad. Ya, dan juga mampu membacanya dengan benar. Biizni bi amri dengan izin, dengan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqon ya untuk membenarkan lima bayna yadai terhadap apa yang ada di depan. Maksudnya adalah yang sebelumnya. Ya, jadi eh, kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an ya. Qablahu minal kutubi yang sebelumnya dari kitab-kitab. Taurat ya yang diturunkan kepada mereka kan orang Yahudi, kemudian Injil ya itu adalah dalam rangka membenarkan, artinya membenarkan kabar gembira yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya akan kedatangan Nabi yang terakhir gitu ya. Membenarkan ajaran-ajaran utamanya ya, yang intinya ya tentang tauhid ya, ketauhidan, mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menyekutukannya. Ya, nah itu kan sama di ibadah apa namanya? Ajaran-ajaran yang utama ya, yang inti, yang prinsip itu semuanya sama. Ya, jadi membenarkan musaddiqon. Ya, walaupun tentu ada syariat-syariat yang baru ya, yang baru yang diturunkan ya di dalam Al-Qur'an ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun isinya tentu Quran itu juga merangkum ya apa isi dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi sudah lebih lengkap ya dari kitab sebelumnya. Wahudan dan petunjuk minat dalalati dari kesesatan. Nah, jadi Quran ini juga adalah petunjuk hudan. Ya, jadi jelas sekali ya ketika orang Yahudi mengatakan malaikat Jibril itu adalah musuh, ya padahal dialah yang menyampaikan kebenaran. Ya, jadi kalau menolak utusan ya perantara yang menyampaikan kebenarannya itu sama artinya dengan menolak kebenaran. Ya, sama artinya dengan menolak kebenaran. Padahal Quran ini ya adalah musaddiqon dari kemudian petunjuk. Ya sama saja mereka menolak petunjuk dari Allah gitu ya. Bahkan di dalamnya juga ada busro, ada
kabar gembira ya bil jannati dengan balasan surga lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi kitab yang sangat bermanfaat sekali untuk mereka ya mereka kemudian menolak ya yang apa mengantarkannya utusannya itu malaikat Jibril ya maka tentu sangat rugi gitu kan ya mereka dengan sikap mereka itu. Nah, jadi menerima suatu kebenaran yaitu sama artinya juga dengan kita percaya kepada yang menjadi perantara ya yang mengantarkan kebenaran itu. Karena kan kebenaran itu tidak ujug-ujug datang langsung kepada kita kan, ada perantaranya ya. Ya, ada rasul yang dipilih oleh Allah, kemudian malaikat yang menyampaikan kepada rasul. Itu semua kita percayai, kita imani. Nah, termasuk juga orang-orang yang menyampaikan, kan kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Ya, tapi melalui perantara ya para sahabat, kemudian tabiin ya, tabiin terus gitu ya. Para perawi, para ulama yang kemudian bisa sampai kepada kita wahyu tersebut. Ya, artinya kita mempercayai itu semua. Sanad-sanad itu ya para perantara itu kita semua mempercayai, meyakini kejujuran mereka, ya, keamanan mereka, ketakwaan mereka. Itu sudah otomatis, ya, itu hal yang konsekuensinya seperti itu. Ya, karena kalau kita tidak percaya kepada sanad ya yang menyampaikan kepada kita, ya, misalnya para ahli hadis ya yang menghimpunkan hadis dalam kitab-kitab mereka, Imam Bukhari gitu ya, Imam Muslim ya dan para imam-imam lainnya ya kalau kita tidak percaya kepada mereka ya bahkan menuduh mereka menganggap ada banyak misalnya kecacatan ya dalam diri mereka dalam keamanan mereka ya otomatis karena hadis-hadis itu disampaikan oleh mereka ya sama artinya pada akhirnya kita menolak kita meragukan wahyu yang sampai kepada kita itu ya kita meragukan oleh karena itu kita harus menjaga betul ya kepercayaan ya kita kepada mereka ya makanya ini dijaga juga dengan ilmu ya ada ilmu hadis gitu ya ada ilmu sanad periwayatan ya sehingga betul-betul ya kita yakini ya akan keamanan kejujuran mereka gitu ya nah makanya kalau ada pihak-pihak yang kemudian meragukan misalnya Imam Bukhari ya yang sudah jelas-jelas disepakati ya ke apa keamanahannya, kekuatan penjagaannya gitu ya terhadap hadis. Ya kalau ada orang yang meragukan, menuduh misalnya Imam Bukhari, ya itu apa namanya menjadi indikasi ya pada akhirnya dia akan menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ya karena kan ajaran ya hadis-hadis itu ya tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui Imam Bukhari itu. Gitu ya. Begitu juga para apa namanya perawi sanad yang di atasnya ya termasuk apalagi misalnya sahabat generasi sahabat yang itu apa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang udul ya, yang amanah, yang apa namanya punya kelayakan untuk menjaga hadis Rasulullah SAW hingga sampai kepada kita. Nah, makanya orang-orang yang apa namanya menuduh,
meragukan gitu ya para sahabat seperti orang-orang Syiah misalnya. Ya, jadi kalau mereka kemudian meragukan para sahabat, padahal hadis dari Nabi tidak mungkin sampai ya melainkan melalui sahabat. Jadi kalau orang menuduh sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang para perawi hadis ya yang menyampaikan hadis kepada kita, ya sama artinya dengan orang itu meragukan Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau tidak percaya kepada keadilan, keamanan para sahabat, ya sama artinya dengan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, artinya yang menentang pada akhirnya terhadap ajaran Islam itu. Itu sesuatu hal yang pasti ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya ketika bicara sahabat. Ya, itu ada adabnya. Jangan sampai kita terbawa oleh narasi ya ataupun framing ya dari kelompoknya orientalis ya musuh-musuh Islam ya yang kemudian ketika membahas para sahabat ya sejarah mereka itu dibahas dari sisi negatif ya jadi kelemahan kelemahannya sehingga kita menuduh ya misalnya Utsman bin Affan tuh sahabat apa yang nepotisme misalnya dan sebagainya dibahas di sisi negatif ini berbahaya ya sehingga orang itu akhirnya berpandangan negatif kepada para sahabat. Nah, sehingga pembahasan masalah sahabat ini menjadi satu pembahasan penting yang masuk dalam wilayah ilmu akidah. Karena tadi untuk menjaga ya menjaga keimanan ya kepercayaan kepada wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW ya ajaran Islam yang dibawanya ya itu betul-betul harus menjaga ya generasi yang menyampaikan kepada kita ya terutama generasi sahabat ya makanya nanti di pembahasan akidah itu ada ya di syarah akidah Qairwani itu membahas tentang keyakinan tentang sahabat karena itu penting sekali ya penting sekali gitu ya. Ya, kalau orang meragukan sahabat ya sama artinya dia meragukan Nabi Muhammad menolak ajaran Nabi Muhammad karena bagaimana mungkin sampai kepada kita kalau tanpa melalui sahabat. Begitu. Jadi ini diantara apa namanya ibroh ya pelajaran yang bisa kita ambil ya ketika orang Yahudi meragukan malaikat Jibril bahkan menjadikan sebagai musuh ya artinya mereka menolak ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kalau yang menyampaikannya itu dianggap musuh, dianggap berdusta, ya otomatis yang dibawanya juga adalah dusta. Begitu. Makanya kan dari situ ya mereka masuknya ya orang-orang Syiah, orang-orang liberal ya itu kan mereka mulai meragukan ya para sahabat dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya yang akan mereka sasar itu ya adalah meragukan Al-Quran itu sendiri pada akhirnya. Jadi dimulai dengan meragukan para penyampainya dulu. Para penyampainya diragukan, lalu pada akhirnya meragukan Al-Quran. Sasarannya kan ke sana sebetulnya ya. Nah, kemudian ayat berikutnya. Nah, ini diperjelas lagi ya dari ayat sebelumnya, ya man kana aduwwan lillahi. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah. Ya, jadi sama saja ya, karena ini kan bahkan menjadi kesatuan iman. Ya, iman kepada Allah, kepada para malaikat dan seterusnya ya. Enam rukun iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau orang tidak beriman misalnya kepada malaikat Jibril ya, bahkan menganggapnya musuh, ya sama artinya dengan menganggap Allah sebagai musuh. Karena
Jibril kan adalah yang diutus oleh Allah. Itu sama artinya dengan mengapa Allah. Makanya di sini ditegaskan ya, siapa yang menjadikan atau menjadi musuh bagi Allah, para malaikat ya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail ya, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi bikasril jimi wa fatiha bila hamzah. Nah, ini cara pembacaan tadi ya yang saya sebut itu lebih lengkapnya dalam tafsir yang lebih panjang. Nah, di sini diringkas. Nah, jadi Jibril itu bikasril jim dengan mempatahkan jim berarti Jibril wa Fatihah dan apa dengan kasrohkan dan memfatahkan berarti Jabril ya bila hamzah tanpa hamzah dan dengan hamzah ya. Kalau dengan hamzah berarti Jibril ya Jabril berarti Jibril gitu ya wabiyain wadunia dan dengan huruf ya dan tanpanya artinya bisa Jibril panjang ada ya-nya bisa juga pendek tidak ada ya. Jadi itu ya oleh Ibnu Katsir disebut ada 10 cara pembacaan dari Jibril. Wa Mika. Di sini ini berarti menggunakan kiroat apa ya ini? Jadi tidak Mikail tapi Mika. Jibril atau Mika. Kalau kita bacanya apa Mika kan ya, betul ya. Man kana dua lillah wa malaikatu rusul Jibril wa Mika ya Mika ya. Ini berarti di kiroat kita ya, kiroat kita riwayat Hafs ya Nasim itu kan dibacanya Mikal. Mikal ini kan Mikail. Ini apa beberapa pembacaan juga sama ya. Di utifa alal malaika diatopkan kepada malaikat. Ya, karena kan Jibril dan Mikail ini termasuk malaikat tapi dia disebut lagi gitu, disebut lagi lalu diatopkan ke malaikat. Ya, yaitu min atfil khasi alal ami. Termasuk mengatopkan yang khusus kepada yang umum gitu ya. Jadi disebutkan lagi secara khusus padahal malaikat itu sudah umum ya, sudah mencakup Jibril dan Mikail. Nah, tentu ada tujuan, ada maksud ya, tidak mungkin tanpa ada maksud. Ya, jadi kenapa disebut secara khusus ya? Karena memang inilah yang inti yang dibahas kan karena orang-orang Yahudi mereka menganggap malaikat Jibril adalah musuh kan sebagaimana di ayat sebelumnya. Dan sebaliknya mereka mau menerima kalau yang Mikail gitu yang kata mereka dia yang membawa rahmat ya. Mikail. Nah, di sini ditegaskan bahwa sama saja gitu ya. Karena ini semuanya satu kesatuan ya. Jibril wa Mikail ya, Mikail gitu ya. Wa fi qiraatin dalam satu qiraat Mikail. Nah, jadi Mikail bihamzatin wa ya'in dengan hamzah dan ya Mikail ada hamzah dan ya-nya wa fi ukhra bila ya'in dan pada qiraat lain tanpa ya jadi mi apa Mikail pendek ya dibaca pendek jadi tidak panjang Mikail ya jadi disebutkan ada enam cara pembacaan terhadap kata Mikail. Fainallaha aduwwul kafirina. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ya, auqa'ahu mauqi'a lahum bayanan lihalihim. Ya, jadi di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini apa namanya dalam ilmu balaghah ini kan disebut
khuruji ala muqtadaz zahir ya. Dia keluar dari yang zahirnya, tuntutan yang zahirnya. Jadi seharusnya di sini kan sebenarnya menggunakan domir. Ya, jadi lahum. Jadi karena kan sudah disebutkan sebelumnya itu. Jadi fa'inallah adu lahum gitu ya. Harusnya kan gitu lahum. Sebenarnya Allah musuh bagi mereka kan sebelumnya udah disebut ya mereka gitu kan. Nah, tapi kenapa disebut dengan zohir itu kafirin gitu. Jadi tidak lahum tapi lil kafirin. Ya, jadi ini kan menyebutkan zohir di tempat domir. Nah, ini pembahasannya mubalaghah ya. Dalam mubalaghah itu disebut ada yang sebetulnya tempat ini secara asalnya itu menuntut ya dengan domir, tapi kemudian malah disebut zohir. Atau sebaliknya, harusnya disebut zohir, malah pakai domir. Nah, ini ada tujuan tertentu. Ya, ada tujuan tertentu. Misalnya dalam dalam surat Al-Ikhlas tuh di situ ada ya, yang harusnya zahir dengan domir. Qul huwallahu ahad. Itu di awal tiba-tiba huwa. Nah, itu huwa itu kan kalau di awal itu harusnya zahir dulu gitu kan. Karena belum ada kata apa-apa yang disebut, tiba-tiba dia kan gitu. Dianya kemana gitu kembalinya, kan begitu. Ya, jadi itu seharusnya zahir tapi dengan domir. Nah, tentu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya ya ketika disebut domir itu. Nah, sebaliknya yang harusnya domir tapi disebut zahir. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, itu diulang lagi lafaz Allahnya ya. Jadi padahal lafaz Allah udah disebut sebelumnya. Qul huwallahu, Allah udah disebut tapi disebut lagi Allahu somad. Kenapa tidak huwa somad? Kenapa tidak dengan huwa ya? Domir. Nah, itu ada tujuan. Ya, misalnya ketika disebut lagi, ya itu sebagai bentuk misalnya kita zikir ya, menyebut nama Allah, ya, banyak menyebut nama Allah secara langsung, ya kan? Nah, di sini juga begitu. Nah, kenapa di sini disebut zahir lil kafirin? Jadi au qa'ahu mau alahum. Ya, jadi menempatkan kata kafirin yang bentuk zahir itu di tempat lahum yang harusnya lahum gitu, yang harusnya menggunakan domir bayanan lihalihi sebagai penjelasan bagi keadaan mereka. Jadi supaya bukan hanya sebatas menyebut mereka saja, tapi disebutkan keadaan mereka itu adalah orang-orang kafir gitu. Ya, jadi kafir itu sifat. Nah, jadi ada penjelasan terhadap sifatnya. Ya, ada sifatnya bahwa mereka menentang, ya menganggap musuh ya terhadap malaikat Jibril, yaitu artinya mereka orang kafir. Nah, makanya ini kan hal-hal yang suci ya dalam agama. Jadi ketika orang kemudian merendahkan, menghinakan, yaitu bisa berakibat kepada kemurtadan. Ya, makanya di antara penyebab kemurtadan itu misalnya memperolok-olok ya, menjadikan bahan candaan ya, malaikat dijadikan bahan candaan, misalnya nabi dan sebagainya, hal-hal yang disucikan dalam agama ya, itu kan dalam ayat kan jelas apa? Afabillahi kan wa ayatihi kuntum tastahzi'un, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya kalian mempermainkan ya, menjadikannya candaan gitu. Makanya ya harus berhati-hati ya kalau orang sudah
berani ya untuk menjadikan candaan hal-hal yang suci ya para malaikat ya yang dimuliakan yang di apa namanya menjadi akidah bahkan ya. Nah itu sangat rentan sekali ya orang itu terjatuh kepada kemurtadan ya waliyadzubillah. Ya, nah kemudian wa qad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ya, dan tidak ada yang kufur ya menolaknya kecuali orang-orang yang fasik. Ya, nah ini juga apa namanya sebagai jawaban juga ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa yang ini jawaban bagi ini dijelaskan ya di tafsirnya. Jadi ulaqad anzalna ilaika ya Muhammad ya ayatin bayinat ay wadihatin yang jelas. Hala raddi liqaul ibni Suya apa Surya ya sebagai apa namanya? Nah, ini hal jadi ilaika ayatin bayinatin ya ini kedudukannya sebagai keadaan ya atau hal untuk membantah perkataan Ibnu Surya ya kepada Nabi SAW majitana bisyai'in kamu tidak membawa apa-apa tidak ada sesuatu pun yang kau bawa gitu ya artinya apa nggak jelas gitu ya yang dibawanya itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari Ibnu Abbas ya qala Ibnu Surya ya al-Fatiyuni li Rasulullah SAW ya Muhammad majitana bisyai'in na'rifuhu. Ya, engkau tidak membawa kepada kami sesuatu yang kami mengenalnya. Wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinatin fanatba'uka. Ya, dan Allah tidak menurunkan kepadamu dari ayat yang jelas lalu kami mengikutimu. Nah, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi ditegaskan bahwa apa yang Allah turunkan ini adalah ayat-ayat yang jelas, ayatin bayyinat. Ya, dan tidak ada yang menolak, yang mengkufurinya kecuali orang-orang yang fasik, kafaru biha. Ini juga sebagai bantahan juga ya bagi orang-orang liberal ya, orang-orang orientalis, sekuler ya yang suka mengatakan begini, syubhat mereka itu bahwa ketika kita menyampaikan pemahaman dari Quran ya yang jelas ya tentang syariat, hukum-hukum, mereka akan mengatakan, oh itu kan penafsiran kamu aja gitu. Lalu mereka menganggap mereka punya penafsiran sendiri yang jelas-jelas menyimpang. Ya, jadi mereka anggap bahwa seakan-akan Quran ini petunjuknya nggak jelas, nggak ada yang jelas sehingga orang bebas saja gitu ya menafsirkan. Ya, hal-hal yang jelas itu dianggap tidak jelas, dianggap menjadi kabur gitu. Ya, ketika kita menyampaikan ya hukum-hukum syariat tentang misalnya haramnya babi, haramnya khamar dan sebagainya, itu kan oleh orang liberal dianggap itu tuh penafsiran gitu, itu penafsiran kita, ya, dianggapnya itu cara mereka, ya, cara mereka apa ya istilahnya itu dalam jadi relatif itu ya, jadi relativisme. Ya, itu kan berangkat dari pemahaman relativisme itu. Jadi kebenaran itu relatif. Jadi nggak ada yang mutlak gitu. Padahal banyak sekali dalam Quran itu kebenaran-kebenaran yang mutlak yang jelas. Ayat bayinat, ya ayat-ayat yang jelas.
Ketika Allah mengharamkan khamar, mengharamkan babi ya dan sebagainya itu kan jelas dipahami, sangat jelas dan tidak ada perbedaan pendapat. Kewajiban sholat 5 waktu misalnya, ya kewajiban zakat, kewajiban haji dan seterusnya itu ayat-ayat yang jelas. Nah, oleh orang-orang liberal itu kemudian dianggap tidak jelas, dianggap relatif. Itu dianggap, wah itu kan penafsiran saja. Lalu mereka berhak ya menafsirkan sesuai dengan kehendak dengan hawa nafsu mereka, ya yang seenaknya, gitu ya ditafsirkan oleh mereka. Nah ini ayat ini sebagai bantahan ya sebenarnya bagi mereka bahwa ayat-ayat ini jelas. Nah yang jelas ini mereka kemudian tolak. Ya lalu mereka tafsirkan dengan tafsiran mereka yang menyimpang. Ya jadi ini ya jadi ketika Allah menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, ya itu kan menurunkan wahyu sesuai bahasa yang kita pahami. Tidak mungkin Allah menurunkan wahyu ya, yang dengan wahyu itu Allah berbicara kepada kita manusia, lalu apa namanya tidak ada yang jelas yang kita pahami gitu. Itu kan nggak mungkin, ya. Nah, makanya dari sini kita harus memahami bahwa dalam syariat, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah ada hal-hal yang jelas, yang tegas, yang tidak memungkinkan ada makna lain. Qul huwallahu ahad, ya katakan Allah itu esa, itu kan sangat tegas sekali menunjukkan keesaan Allah, gitu ya. Seperti tadi ya kewajiban-kewajiban, sehingga itu ya disebutnya hal-hal yang qot'i dalam agama, ya atau bahkan maklum minad-din bid-darurah, suatu yang diketahui dari agama ini tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus menelaah, meneliti, orang sudah tahu, ya mudah untuk menerima ya sholat 5 waktu wajib ya, yang diharamkan dan sebagainya itu semua jelas tegas, ya kan. Nah tapi ada juga petunjuk dari ayat-ayat ini yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah ini yang disebut dengan zonni gitu, ya, disebut dengan zonni. Ya, misalnya famsahu birusikum, ya usaplah kepala. Nah, mengusap kepala sebagian atau seluruhnya. Nah, itu lahir perbedaan pendapat karena memang petunjuk maknanya juga zonni. Ya, dan itu dalam hal-hal yang zonni itu ya disitulah diizinkan ya untuk berbeda pendapat. Ya, jadi Allah SWT mengizinkan dan bahkan sudah terjadi juga kan ya, para sahabat ya ada perbedaan pendapat dalam memahami sabda Nabi gitu ya dan Nabi membiarkan ya, ijtihad mereka. Ya, sampai situ dulu ya pembahasan kita ayat 99. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Kalau sudah jelas ya. Mudah-mudahan ada pelajaran penghayatan yang terhadap ayat-ayat yang kita bahas. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.